Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Ginia Nurul-Jani, kelas 12 RPL 1. Dan saya Maya Agustin, kelas 12 RPL 1 juga. Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang tertulis yang merupakan hukum tertinggi yang berlaku di suatu negara dan berisikan aturan-aturan yang bersifat fundamental atau mendasar. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai tentang Pancasila menjadi ideologi, falsafat, dan sumber, digali dari tradisi dan pengalaman hidup selama berabad-abad. Yang kedua, tentang Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum tertulis di Indonesia. Yang ketiga, regulasi turunan konstitusi yang menjelaskan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang keempat, norma menuju kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sumber lain seperti agama dan tradisi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita cermati pada gambar di samping yang tertera merupakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana beberapa pasal-pasal tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan seluruh warga negaranya. Seperti pada pasal 27 tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana pada pasal 27 di ayat 1 berisi tentang atau dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini sudah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah mendapatkan kedudukan yang sama, mau itu dalam hukum ataupun pemerintahan. Lalu pada pasal 28A sampai 28J terkait dengan hak asasi manusia, di mana pada pasal 28 dikatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 28 ini dikatakan bahwa kita bebas untuk berkumpul atau mengeluarkan pendapat karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Lalu pada pasal 29 terkait dengan agama, di mana pada pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di pasal 29 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agamanya, agama yang dipercayainya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari manapun. Lalu di pasal 30 terkait dengan bela negara. Pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di pasal 30 ini, kita warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan maupun keamanan negara. Nah, lalu di pasal 31 dan pasal 32 terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Di pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Lalu di pasal 31 ayat 2 dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari pasal 31 ini tentang pendidikan bahwa warga negara berhak untuk mendapat pendidikan dengan pemerintah yang membiayainya. Lalu di pasal 32 ini tentang kebudayaan. Pasal 32 ayat 1 menyatakan, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, di pasal 32 ini kita warga negara bebas untuk memelihara dan mengembangkan tanpa ada ketakutan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, lalu untuk pasal 33 dan pasal 34 ini terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu di pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, di pasal 33 dan 34 ini mengatur tentang kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional warga negaranya. Nah, itu dia beberapa pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan warga negara Indonesia. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi terdiri dari dua macam, yaitu ada konstitusi tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan konstitusi tidak tertulis, contohnya Pidato Kewarganegaraan dan Musyawarah. Apa itu norma? Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik dan saling menghormati. Sumber norma yaitu ada agama, susila, sosial, dan hukum. Nah, selanjutnya merupakan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Ia menjadi titik tema yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegaranya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara Indonesia. Lalu di bawah Pancasila itu terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana berdasar kepada Pancasila. Nah, kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menggambarkan pasal-pasal yang bahwa dirumuskan atau terkait erat dengan 5 sila Pancasila. Seperti salah satunya pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama di mana ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar memiliki
memiliki kaitan erat dan di mana Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum negara Indonesia dan undang-undang yang menerapkan Pancasila sebagai hukum tata negara, tata pemerintahan, hukum sebagai hubungan negara dengan warga negara, dan lain-lain. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Nah, lalu apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial. Semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Nah, pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama. Nah, dalam membuat norma juga kita entah itu di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan seperti sekolah ataupun di lingkungan keluarga, kita tetap membutuhkan kesepakatan bersama atau komitmen. Kita tidak boleh asal membuat peraturan tanpa adanya persetujuan atau komitmen dengan orang lain di lingkungan sekitar kita. Karena jika kita tidak berkomitmen atau melakukan kesepakatan bersama dalam membuat norma, itu akan membuat suatu konflik atau suasana tidak nyaman karena kita tiba-tiba saja membuat peraturan tanpa memberitahu, bahkan orang lain pun tidak setuju. Nah, jadi dalam membuat kesepakatan bersama atau kita memerlukan kesepakatan bersama atau komitmen bersama orang lain dalam berbagai hal. Kita tidak boleh mengambil keputusan, mengambil suara dengan diri kita sendiri saja. Kita pun harus menghormati orang lain. Dengan membuat kesepakatan bersama, hidup kita akan lebih tentram, lebih baik, dan memiliki kehidupan yang nyaman. Nah, selanjutnya produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti yang ada dalam gambar. Di dalam gambar dijelaskan bahwa merupakan jenis atau hierarki perundang-undangan, dan juga selain jenis dan hierarkinya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa ada beberapa jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga ada Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, dan keenam ada peraturan daerah provinsi, dan ketujuh ada peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Nah, selain dari 7 jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yakni mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, hingga
pada tingkat terbawah seperti kepala desa atau setingkatnya. Menganalisis produk perundang-undangan. Dalam gambar dapat dikatakan bahwa itu merupakan isi produk peraturan perundang-undangan. Ada apa aja sih dari isi produk peraturan perundang-undangan itu? Nah, yang pertama, peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal-awal bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negeri kita, Indonesia. Dan Undang-Undang Dasarnya juga mendapat pasal-pasalnya dicerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga isinya itu tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan itu tidak boleh kita tidak mengikut sertakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Mengapa? Karena pasal-pasal yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasal-pasal itu berkaitan langsung atau selalu merujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi dalam peraturan perundang-undangan pun pasal-pasalnya harus berkaitan langsung dalam Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Nah, yang keempat adalah norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Jadi tidak semata-mata kita hanya membuat peraturan perundang-undangan saja, norma-normanya dibuat, tapi kita tidak melaksanakannya. Kita membuat dan melanggarnya begitu saja. Namun kita juga harus menaati dan melaksanakan norma atau peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Nah, yang kelima adalah istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Sudah jelas bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang ambigu untuk membuat peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya atau yang terakhir adalah harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tidak berpeluang terjadinya korupsi. Nah, jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan itu tidak hanya sebatas oke lah kita buat saja karena ini ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, tidak begitu. Namun kita juga harus menimbang atau melihat bagaimana kondisi rakyat, rasa keadilan masyarakat juga, dan agar tidak disalahgunakan atau tidak menjadi sia-sia peraturan yang sudah kita buat tersebut.